Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Auditira. Udah lama banget aku nggak membahas soal film-film lagi nih. Nah, pada video kali ini aku akan membahas beberapa film Korea yang wajib banget kalian tonton. Dan sekarang aku akan merekomendasikan 4 film Korea yang pastinya sangat sedih banget buat ditonton. Jangan lupa nonton sampai habis ya teman-teman. Yang keempat ada Wedding Dress. Film ini menceritakan tentang seorang ibu yang berprofesi sebagai desainer baju pengantin dan anaknya yang bernama Sora. Dia merupakan anak yang cerdas namun tertutup dan tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Sora anak yang selalu ketergantungan dengan ibunya. Suatu hari si ibu ternyata divonis menderita kanker lambung. Hingga saat si anak mengetahui segalanya dengan sangat rasa takut kehilangan ibunya, Sora pun berubah menjadi anak yang mandiri dan bisa bermain dengan teman-temannya sesuai dengan keinginan sang ibu untuk yang terakhir kalinya. Yang ketiga ada Silence. Film ini diadaptasi dari kejadian nyata di sekolah tunarungu yang terjadi pada rentan tahun 2000 sampai dengan 2005. Ceritanya berawal ketika Kang In-woo yang merupakan seorang guru yang dipindah tugaskan ke sekolah tunarungu di Provinsi Jeolla Utara. Kang In-woo yang mencoba untuk mendekati anak-anak muridnya, namun anak-anak itu selalu saja menjauh. Ketika Kang In-woo mampu membuat anak-anaknya percaya terhadap dirinya, anak-anak itu pun mulai berani membuka diri kepadanya. Dan fakta yang mengejutkan adalah ditemukan bahwa ternyata semua anak-anak di sekolah tunarungu tersebut telah melalui pelecehan seksual dari gurunya sendiri. Yang kedua ada Hope atau Wish. Film yang dirilis pada 2 Oktober 2013 ini juga diangkat dari kisah nyata dalam kasus Mayong yang terjadi pada tahun 2008, di mana seorang gadis berusia 8 tahun bernama Na-young di Korea Selatan telah diperkosa dan disiksa oleh seorang laki-laki berusia 57 tahun di sebuah toilet umum. Nah, kalau di dalam filmnya ini bercerita tentang Sohn yang mengalami kekerasan seksual oleh orang asing saat berjalan menuju ke sekolah. Akibatnya, dia menderita beberapa luka dan harus menjalani operasi besar. Bahkan harus mendapatkan luka minta sampai pada tahap Sohn takut untuk bertemu dengan orang yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku kekerasan. Bahkan menjadi takut dengan ayahnya sendiri. Di film ini memperlihatkan betapa pedihnya seorang ayah yang sangat mencintai putrinya namun diabaikan karena mengingat akibat dari luka mental yang putrinya dapatkan dari seorang laki-laki yang sudah tidak muda lagi. Yang pertama ada Miracle in Cell No. 7. Film ini menceritakan tentang seorang ayah keterbelakangan mental yang memiliki seorang putri cerdas bernama Yesung yang usianya 6 tahun. Cerita bermula ketika sang ayah hendak ingin membelikan tas Sailor Moon yang sangat ingin Yesung miliki. Hingga suatu ketika sang ayah mengalami tuduhan tindakan pembunuhan dan pemerkosaan yang tidak dilakukan. Kecintaan ayahnya terhadap Yesung membuat ayahnya rela mengaku di atas ancaman yang mengatakan sang ayah harus mati untuk putrinya tetap bisa hidup. Hingga sampai Yesung dewasa dan mengangkat kembali kasus ayahnya yang pernah terjadi untuk membersihkan nama sang ayah atas tuduhan yang pernah disorot ketika dulu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Film ini yang telah tayang di Korea pada tahun 2013 lalu, kini film ini akan di-remake versi Indonesianya loh. Wah, pasti penasaran banget kan? Apalagi pemeran utamanya untuk menjadi seorang ayah yang keterbelakangan mental akan diperankan oleh Vino J. Bastian yang aktingnya pasti tidak akan diragukan lagi. Wah, jadi nggak sabar banget nih nungguin yang versi Indonesianya.